Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peluang suatu kejadian. Dalam peluang suatu kejadian ada dua macam yang akan kita bahas, yaitu peluang itu sendiri dan peluang kejadian majemuk. Dalam peluang kejadian, saya bagi menjadi pembahasan tentang ruang sampel, frekuensi relatif, peluang kejadian, peluang komplement, frekuensi harapan. Kemudian dalam peluang kejadian majemuk, ini ada peluang gabungan dan peluang irisan. Peluang gabungan sendiri terbagi menjadi peluang saling lepas dan peluang yang tidak saling lepas. Kemudian peluang irisan ini terbagi menjadi peluang yang saling bebas dan peluang kejadian bersyarat. Baik, kita mulai dengan membahas peluang suatu kejadian, dimulai dengan percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Saya akan jelaskan secara detail apa itu percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Yang pertama tentang percobaan. Percobaan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Semisal di sini kegiatannya adalah melemparkan satu buah dadu, melemparkan dua buah mata uang logam, atau pengambilan sebuah kartu, pengambilan sebuah bola, dan seterusnya. Jadi percobaan ini adalah kegiatannya. Kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Nah, beralih ke ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Perhatikan dulu ilustrasi berikut. Misalkan saya punya sebuah dadu. Nah, ketika dadu ini dilemparkan, bisa mungkin muncul mata dadu 1, atau muncul mata dadu 2, dan seterusnya. Muncul mata dadu 6. Maka semua kejadiannya ini ada 6 kemungkinan. Nah, maka kita namakan dia banyaknya ruang sampel ada 6. Kemudian, definisi ruang sampel sendiri itu apa? Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada sebuah percobaan. Jadi ketika kamu melakukan percobaan, nah semua kemungkinan yang terjadi dari hasil percobaan itu yang dinamakan dengan ruang sampel. Kemudian, bagaimana cara menentukan ruang sampel? Ada dua. Yang pertama dengan menggunakan tabel. Di sini saya ambil contoh, misal kegiatan melemparkan 2 buah koin, uang logam ya. Uang logam ini punya 2 sisi, yaitu angka dan gambar. Nah, ini uang logam pertama, ini uang logam kedua. Ya, di sana ada kemungkinan AA, AG, dan seterusnya. Maka banyaknya ruang sampel pada pelemparan 2 buah mata uang logam ada 4. Di samping dengan tabel, yang kedua dengan diagram faktor, semacam ini. Jadi ini koin pertama, ini koin kedua, sehingga nanti munculnya AA, AG, dan seterusnya. Nah, kalau mau menuliskan banyaknya ruang sampel, caranya bagaimana? Untuk menuliskan banyaknya ruang sampel, ini lambangnya dengan huruf N, seperti ini. NS, ini banyaknya ruang sampel. Ya. Kemudian, saya akan berikan beberapa contoh ruang sampel. Yang pertama, percobaan melemparkan 3 keping uang logam. Uang logamnya ada 3. Ini uang logam pertama, uang logam kedua, uang logam ketiga. Sehingga nanti munculnya AAA, AAG, dan seterusnya. Kalau uang logam tiga-tiganya gambar semua, ya berarti
GGG. Di sini pada pelemparan 3 buah mata uang logam, banyaknya ruang sampel ada 8. Dia menggunakan diagram faktor. Kemudian yang kedua, dadu. Nah, ini kalau dadu itu lebih mudah menggunakan tabel. Kalau menggunakan diagram faktor terlalu panjang. Ini dadu pertama, dadu kedua, muncul 1,1, 1,2, dan seterusnya. Sehingga ketika dadunya ada 2, ruang sampelnya ada 36. Yang ketiga, percobaan pengambilan kartu dari satu set kartu bridge. Ya. Nah, ini masing-masing jenis itu ada 13, maka ruang sampelnya ada 52. Jadi ini yang namanya kartu keriting. Dia ada 13 kartu. Ini kartu skop juga ada 13. Ini kartu hati. Yang ini kartu diamond. Nah, dari 13 ini masing-masing dia punya as. Ya, ini kartu as. Kemudian kartu bernomor bilangan kartu bernomor dari 2 sampai 10. Kemudian kartu jack, ya. Terus key atau queen, kemudian K atau kartu king. Jadi dalam satu set ada 26 kartu berwarna hitam, ada 26 kartu berwarna merah. Dia punya 4 as, punya 4 jack, punya 4 queen, punya 4 king. Sehingga kalau ditanya berapa jumlah kartu as yang berwarna hitam? Ada 4. Berapa jumlah kartu as yang hati? Ada 1. Berapa jumlah kartu queen yang berwarna merah? Ada 2, yaitu queennya hati dan queennya diamond. Gitu ya. Dan seterusnya. Baik, sekarang kita bahas apa itu kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi kalau semua kejadian yang mungkin itu namanya ruang sampel, nah kejadian itu adalah himpunan bagiannya. Seperti apa sih? Coba kita jelaskan dengan ini. Misal percobaan melemparkan sebuah dadu. Maka ruang sampelnya kan muncul mata dadu 1, 2, 3, sampai 6 kan. Jadi banyaknya ruang sampel ada 6. Nah, misal di sini kejadian munculnya mata dadu prima. Angka prima kan 2, 3, 5. Maka banyaknya kejadian ini NA sama dengan 3. Nah, nama dari kejadian ini biasanya dilambangkan dengan huruf besar, entah itu A, B, dan seterusnya. Kalau misalkan kejadiannya namanya B, misalnya B munculnya mata dadu kurang dari 3, berarti kan 1 dan 2. Maka ya banyaknya kejadian dilambangkan dengan NB. Ya. Oke. Kita ke bahasan kedua mengenai frekuensi relatif. Semisal di sini saya mengundi uang logam atau koin sebanyak 100 kali. Nah, ternyata hasil yang muncul didapat angka sebanyak 48 kali. Maka dikatakan frekuensi relatif untuk mendapatkan angka adalah 48/100. Yang nilainya akan mendekati dengan setengah. Jadi frekuensi relatif itu adalah banyak muncul kejadian per banyak percobaan yang dilakukan. Nah, itu yang dinamakan dengan frekuensi relatif. Ya, jadi banyak kejadian yang muncul dibagi dengan banyaknya percobaan. Oke, kita bahas yang ketiga tentang peluang suatu kejadian. Jika A adalah kejadian dan S adalah ruang sampel, maka
Peluang kejadian A didefinisikan sebagai PA sama dengan banyak kejadian NA per banyaknya ruang sampel. Ya, itu keterangannya. PA itu peluang, NA banyaknya kejadian, dan NS adalah banyaknya ruang sampel. Yang perlu kalian perhatikan bahwa besarnya nilai peluang ini berkisar antara 0 dan 1. Jadi kalau ngitung peluang hasilnya 3/2, itu yang salah yang ngitung, bukan soalnya ya. Peluang tidak pernah lebih dari 1. Jika kejadiannya ini adalah himpunan kosong, maka peluangnya sama dengan 0, artinya mustahil terjadi. Jika kejadiannya sama dengan ruang sampel, maka peluangnya sama dengan 1. Artinya kejadian pasti terjadi. Jadi nek 0 itu mustahil, kalau 1 itu pasti terjadi. Kita lihat contohnya. Pada percobaan melemparkan sebuah dadu bersisi 6, tulis dulu ruang sampelnya ada 6 ya. Berapa peluang munculnya mata dadu lebih dari 4? Lebih dari 4. Berarti 5 dan 6. Maka banyaknya kejadian ada 2. Jadi peluangnya adalah 2/6 atau 1/3. Jadi disebutkan seperti ini ya. Dijabarkan biar lebih mudah. Gampang ya. Contoh 2. Pada percobaan melemparkan 2 dadu bersisi 6, 2 dadu. Kalau 1 dadu ruang sampelnya 6, maka 2 dadu ruang sampelnya 36. Berapa peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah 7? Saya misalkan B. Berjumlah 7. 1,6, 6,1, terus 2,5, jangan lupa 5,2, kemudian 3,4, 4,3. Masih ada lagi enggak? Sudah ya. Kejadiannya ada 6. Maka NB-nya ada 6. PB-nya atau peluangnya ada 6/36 atau 1/6. Jelas ya? Next. Kita ke contoh 3. Nah, sebuah kantong berisi 2 bola merah, 5 bola putih, dan 3 bola biru. Banyaknya bola ada 2 tambah 5, 7. 7 tambah 3, 10. Ya. Sekarang tentukan peluang terambilnya. Ini perhatikan ya, beda-beda. Saya jawab dulu yang A. Jika diambil sebuah bola merah, semisal ini kejadiannya A, ini saya misalkan B, ini C gitu ya. Maka peluangnya cukup gini saja. Bola merahnya ada berapa? Ada 2. 2 per jumlah semua bola tadi ada 10 atau 1/5. Ingat, ini jika yang diambil sebuah bola. Kalau pakai rumus kombinasi boleh enggak Bu? Boleh. Kombinasi 1 dari 2 karena bola merahnya 2 per kombinasi 1 dari 10. Ya. Sekarang yang B. 2 bola warna putih. Nah ini tidak bisa begini lagi. Kamu harus jabarkan dulu. NB-nya adalah kombinasi, karena diambilnya 2 bola, berarti 2 dari warna putih ada 5. Kombinasi 2 dari 5. Nah, ruang sampelnya ini adalah kombinasi 2 dari 10. Perhatikan. 2 bola putih, kejadiannya 2 dari 5. Kalau ruang sampelnya yang diambil bolanya berapa? 2. Jumlah bola semuanya ada berapa? Ada 10. Ingat cara menghitung cepat?
rumus kombinasi. Ya. Uraikan 2 angka per 2 kali 1. Sehingga hasilnya 10. Berarti ini 10 kali 9 per 2 kali 1. 45. Sehingga peluang terambilnya 2 bola warna putih adalah 10 per 45. Atau bisa dibagi 5, 2 per 9 ya. Oke. Kan dia kurang dari 1. Kalau lebih dari 1 yang salah yang ngitung. Ya. Baik, lanjut yang C. Dia diambil 3 bola, 1 bola warna merah, 1 bola warna biru. Perhatikan. NC banyak kejadiannya adalah kombinasi 1 bola warna merah, merahnya ada 2, kali kombinasi 2 biru, birunya ada 3. Oke. Kombinasi 1 dari 2, kalau bawahnya 1 hasilnya yang atas, kalau berurutan hasilnya juga yang atas. 2 kali 3, 6. Ruang sampelnya sekarang diambilnya 3 bola, berarti kombinasi 3 dari 10. Kalau bawahnya 3 ngitungnya, uraikan sampai 3 angka per 3 kali 2 kali 1. Kalau mau menggunakan rumus kombinasi yang panjang juga boleh ya. Tidak masalah. Berarti 4 kali 3 kali 10. Atau ditulis saja juga tidak masalah, 3 kali 4 kali 10. Kita lihat di perhitungannya. PC, peluang kejadian C. NC-nya 6 per ruang sampelnya saya tulis dalam bentuk perkalian. Ini sepertinya akan lebih memudahkan perhitungan. 2 dengan 4, 2. Sehingga hasilnya langsung bisa sederhana. Semacam ini. Ya, sambil mengingatkan rumus kombinasi, masih ingat? R dari N, yaitu N faktorial per R faktorial kali N min R faktorial ya. Ini jangan sampai lupa ketika membahas peluang, kita banyak membahas tentang kombinasi ya. Rumusnya jangan sampai lupa. Kebetulan saya berikan contoh di sini yang cara singkatnya bisa. Kalau yang harus misalkan kombinasi 7 dari 15 atau 7 dari 12 ya dihitung pakai rumus kombinasi. Kebetulan di sini kombinasinya sederhana. Itu ya, maka saya gunakan perhitungan kombinasi dengan cara cepat. Baik. Cukup bisa dipahami ya. Oke, kita lihat ke contoh 4. Saya berikan contoh peluang, tapi dia tidak menggunakan kombinasi atau yang lain, tapi menggunakan permutasi. Kenapa permutasi? Karena di sini masalahnya orang berfoto. Nah, orang berfoto kan berjejer, akan membentuk susunan yang berbeda-beda. Nah, kita lihat ya. ABCD akan berfoto bersama secara berdampingan. Maka ruang sampelnya dia merupakan permutasi 4 dari 4 ya, atau 4 faktorial. Kalau pakai rumus permutasi bolehlah gini ya, berarti 4 faktorial, karena ini kan 0 faktorial kan 1. 4 faktorial berapa? Ini 6 kali 4 24. Nah, sekarang kejadiannya peluang A dan B selalu berdampingan. Berarti A dan B selalu berdampingan. Maka kan unsurnya tinggal AB ini selalu berdampingan, tinggal C sama D. Maka ada berapa unsur? Ada 3 unsur. 3 faktorial. Jangan lupa AB-nya ini bisa susunan AB, bisa BA. Jadi kali 2. Ini kejadiannya. Saya lambangkan misalnya ND ya. Nah, maka 3 faktorial itu
6. 6 kali 2 ada 12. Jadi peluangnya adalah banyak kejadiannya ada 12 per banyaknya ruang sampel ada 24 atau setengahnya. Jadi ada juga peluang yang diselesaikan dengan permutasi. Baik, semoga bisa dipahami. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.